Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot. Terbongkar pengakuan soal lahan, bukti Prabowo kapitalis ekstraktif. Dilansir dari Kompasiana.com. Penelanjangan penguasaan Prabowo Subianto atas ratusan ribu hektar lahan berbuntut panjang. Untuk menutupi kerugian politik, Fadlizon membongkar bagaimana lahan itu bisa jatuh ke tangan Prabowo. Lebih buruk lagi dampaknya. Itu membuat kita teringat strategi militer jahat, loot the burning house, rampok tetanggamu yang kebakaran, yang pernah Prabowo anjurkan di depan para pengikutnya. Apa yang disampaikan Jokowi dalam debat Capres kedua soal penguasaan lahan oleh Prabowo Subianto sama sekali bukan hal baru. Kita bisa mentertawakan jargon-jargon pasal 33, keadilan distribusi kekayaan dan keadilan distribusi sumber daya agraria yang Prabowo Subianto koar-koarkan. Kelemahan utama Prabowo Sandiaga adalah keduanya merupakan bagian inti dari para kapitalis ekstraktif Indonesia. Industri ekstraktif adalah industri yang mengeksploitasi langsung kekayaan alam berupa pertambangan, kehutanan, perikanan, perkebunan. Jenis industri ini adalah yang paling banyak masalahnya, mulai dari masalah lingkungan hidup, yakni pengerusakan hutan, degradasi kualitas tanah, limbah pertambangan mencemari sungai, sampai kebakaran hutan. Lalu konflik agraria yang mayoritasnya adalah perampasan lahan petani dan masyarakat adat dilakukan korporasi industri ekstraktif. Lalu pelibatan aparat bersenjata untuk merepresi petani dan masyarakat adat, hingga monopoli kekayaan alam yang seharusnya jadi hajat hidup orang banyak, termasuk soal air bersih, bisnis yang digeluti Sandiaga Uno dan Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo. Pihak yang paling susah dan akan menjadi korban andai jargon-jargon Prabowo sungguh diterapkan adalah industri ekstraktif, industri yang sudah berjasa membuat Prabowo dan Sandiaga masuk dalam jajaran orang-orang terkaya di Republik ini. Dengan kata lain, ketika Prabowo melontarkan kritik atas ketimpangan agraria, ketimpangan distribusi kekayaan, dan kerusakan lingkungan hidup, ia sedang menuding diri sendiri. Ketika Prabowo bicara tentang penegakan pasal 33, ia sebenarnya sedang menodongkan pistol di pelipis sendiri. Berikut ini penguasaan lahan oleh perusahaan-perusahaan yang terkait Prabowo dan Hashim, yaitu Nusantara Energy Group, ribuan hektar lahan hutan dan tambang; Kiani Kertas, 3.400 hektar kawasan hutan yang ditebang untuk produksi kertas; Tidar Kerinci Agung, 28.000 hektar lahan di Sumatera Barat dan Jambi; Tusani Hutani Lestari, 97.300 hektar konsesi hutan di Aceh; Nusantara Kaltim Coal, tambang batubara yang tersebar di banyak tempat; eksplorasi gas dari Blok Rumpe Bay seluas 11.590 km persegi di Kabupaten Yapen, dan masih banyak lainnya. Ketika Prabowo bicara ekonomi pasal 33,
yang hakikatnya adalah penguasaan negara terhadap sumber daya alam agar pemanfaatannya berguna bagi kepentingan rakyat. Sandiaga Uno dan Hasyim justru berbisnis air bersih. Pengelolaan air bersih di tangan swasta sering berdampak terabaikannya kepentingan mayoritas rakyat miskin. Inilah yang terjadi di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluhkan selama 12 tahun terakhir tidak ada pembangunan instalasi perpipaan air bersih. Periode itu adalah masa di mana Sandiaga Uno melalui perusahaannya Aitra menguasai bisnis air bersih DKI Jakarta. Ekonomi berbasis pasal 33 UUD 45 adalah hal yang sangat baik. Namun, ekonomi seperti itu tidak bisa dilaksanakan oleh Prabowo sebab ia dan Sandiaga adalah bagian dari kapitalis industri ekstraktif yang paling dirugikan oleh penerapan pasal tersebut. Pertentangan antara jargon kampanye kubu Prabowo Sandiaga dengan kenyataan bisnis mereka telah diulas begitu banyak orang dalam beragam format publikasi. Sayangnya, hal tersebut belum berdampak signifikan sebab rakyat, terutama para pendukung Prabowo Sandiaga, tampaknya tidak memiliki kebiasaan membaca. Meskipun sebagian besar pendukung Prabowo Sandiaga merupakan bagian kelas menengah, sepertinya mereka tipe kelas menengah malas berpikir yang lebih banyak menghabiskan waktu membaca status media sosial dan menonton YouTube. Hal ini memudahkan pekerjaan tim sukses Prabowo Sandiaga untuk menjauhkan mereka dari kebenaran. Beruntunglah, dalam debat Capres putaran kedua ini, Presiden Joko Widodo bersedia mengambil tanggung jawab untuk membongkar kepalsuan retorika kubu lawan. Sekalipun oleh tindakan tersebut, Jokowi beresiko dituduh menyerang pribadi. Presiden Jokowi mengambil pilihan bijak. Rakyat harus dibebaskan dari halusinasi. Mereka harus paham, orang yang berteriak paling kencang tentang ketidakadilan distribusi kekayaan dan ketimpangan penguasaan agraria dan sumber daya alam adalah justru orang yang termasuk golongan 0,1% orang terkaya Indonesia dan menguasai ribuan hingga jutaan hektar lahan. Pernyataan Jokowi dalam forum debat ini tentu menjadi pukulan telak bagi kubu Prabowo Sandiaga. Jutaan massa menyaksikannya, apalagi ditodong langsung di depan publik. Prabowo tidak bisa melakukan apa-apa selain mengakuinya. Upaya Prabowo untuk membela diri dengan mengatakan bahwa ratusan ribu hektar lahan yang disampaikan Jokowi adalah hak guna usaha milik negara dan lebih baik ia yang kuasai daripada asing, justru semakin menyudutkan dirinya sendiri. Pernyataan Prabowo bahwa lebih baik lahan tersebut dikuasai dirinya daripada jatuh ke tangan asing menyibak tabir motivasi kubu Prabowo Sandiaga di balik jargon-jargonnya. Rupanya ekonomi pasal 33 yang Prabowo kampanyekan bukanlah seperti yang disangka rakyat. Ekonomi pasal 33 yang Prabowo maksudkan adalah negara memfasilitasi para konglomerat seperti dirinya untuk menguasai seluas-luasnya lahan hutan demi kebesaran bisnis mereka sendiri. Tidak perlu heran jika para tim sukses Prabowo Sandiaga bereaksi sangat keras terhadap penelanjangan ini. Hampir-hampir terjadi insiden kekacauan di tengah berjalannya acara debat. Demikian pula pontang-panting mereka berupaya membela diri dan menjadi lebih kacau lagi. Fadlizon misalnya menyatakan lahan tersebut Prabowo dapatkan dari hasil lelang ketika terjadi krisis 1998. Kita bisa teringat pidato Prabowo yang menyarankan prinsip loot the burning house. Jika rumah seseorang sedang terbakar, gunakan kekacauan yang timbul untuk merampok harta kekayaannya. Mengerikan.